Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dengan NPM 19.1.1.003.02.0029 kelas 2A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sistem informasi kereta api atau disebut dengan SIKA. SIKA adalah sistem informasi kereta api dan pemesanan tiket berbasis web. Aplikasi ini bernama SIKA yang dibuat untuk memudahkan pengguna jasa kereta api dalam memesan tiket kereta api jarak jauh. Jadi tidak perlu repot-repot mengunjungi stasiun, loket pemesan tiket, cukup mengakses web SIKA. Dengan itu dapat mendapatkan tiket kereta api. Kemudian latar belakang dari SIKA sendiri yaitu seiringnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, kini banyak orang yang menggunakan smartphone. Oleh karena itu, untuk memudahkan kebutuhan mereka, kami membuat sebuah program SIKA atau sistem kereta api supaya dapat memudahkan bertransaksi hanya menggunakan media smartphone. Kemudian untuk analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional. Yang pertama ada kebutuhan sistem. Di kegiatan sistem SIKA sendiri ada yang namanya sistem informasi kereta api. Yang terlibat yaitu admin dan penumpang. Proses tersebut berada di web SIKA. Kemudian terjadi ketika dapat diakses setiap hari. Jadi sistem informasi tersebut berisi jadwal kereta api, nama kereta api, dan tujuan dari kereta api. Kemudian ada proses pencatatan data. Yang terlibat di sini ada admin dan penumpang, dan proses tersebut berada di web SIKA. Terjadi setiap ada yang transaksi. Pencatatan data yaitu ketika ada yang memesan tiket, maka sistem SIKA sendiri akan memasukkan data ke dalam database. Kemudian ada perhitungan biaya tiket kereta api. Ini yang terlibat yaitu penumpang. Kegiatan tersebut terjadi di web SIKA dan terjadi ketika ada yang transaksi. Jadi penumpang sesudah memasukkan datanya, maka sistem akan melakukan perhitungan biaya tiket dan dimasukkan ke dalam database. Kemudian terakhir ada sistem proses cetak slip pembayaran. Ini yang terlibat yaitu penumpang dan terjadi di web SIKA. Sistem tersebut terjadi setelah penginputan dan memasukkan data-data telah selesai dan melakukan transaksi. Setelah itu baru dapat melakukan cetak pembayaran. Kemudian ada kebutuhan sistem. Yang pertama ada software pendukung yaitu menggunakan cloud. Kami menggunakan cloud karena masih keterbatasan server yang bisa mengakses database secara banyak. Kemudian ada hardware pendukung yaitu PC server dan juga printer untuk mencetak slip. Kemudian ada kebutuhan antarmuka yaitu menggunakan smartphone, kebutuhan untuk kerja yaitu menggunakan internet karena sistem ini berbasis web. Kemudian ini adalah rancangan interface from input. Ketika pertama mengakses SIKA, maka ada tampilan seperti ini, ada beli tiket, jadwal, dan print tiket. Beli tiket untuk melakukan transaksi, jadwal untuk melihat jadwal kereta api, dan print tiket untuk melakukan cetak pembayaran. Kemudian ini tampilan untuk form jadwal, ada jadwal kereta api, kedatangan, dan keberangkatan. Kemudian ini adalah form registrasi. Di dalam form registrasi kita juga disajikan menu untuk jurusan kereta api, jenis kereta api, dan nanti langsung keluar harganya. Kemudian ada nomor kursi,
nomor penumpang, dan jumlah beli. Kemudian nanti akan melakukan perhitungan secara otomatis dan masuk ke dalam database. Kemudian ini cetak laporan. Untuk cetak laporan ini merupakan tampilan dari cetak laporan yang sebagai user admin. Kemudian arsitektur sistem. Pada sistem Siska, user melakukan mengakses web siska.com/wap melalui mobile device atau smartphone. Kemudian dari smartphone akan masuk ke server dari Sika sendiri, kemudian langsung masuk ke database. Dan si admin Siska dapat mengakses lewat desktop server untuk memantau kegiatan sistem Sika sendiri. Kemudian ini adalah data flow diagram level 1. Yang pertama, penumpang memiliki akses data pembelian dan data penumpang. Kemudian untuk sistem kereta api sendiri untuk menampilkan info kereta api, info jadwal kereta api, dan jenis kereta api. Kemudian untuk admin ini untuk memasukkan data kereta api dan jadwal kereta api. Kemudian ini adalah DFD level 1. Pada proses perhitungan biaya tiket kereta api, penumpang menginputkan jumlah tiket, jenis tiket, dan tanggal pemberangkatan, kemudian diproses dan keluar tanggal, kelas, dan tiket. Kemudian untuk user admin melakukan penginputan data jadwal, data kereta api, kemudian diproses pencatatan data, kemudian data diolah dan menghasilkan data penumpang, transaksi, dan jadwal. Kemudian setelah itu prosesnya diolah pada sistem informasi kereta api untuk menampilkan apa yang telah dilakukan pemrosesan sebelum-sebelumnya. Kemudian baru kita dapat mencetak melalui sistem proses cetak slip pembayaran. Kemudian untuk ERD-nya sendiri, yang kelas ada untuk prosesnya ada proses tarif, memiliki tabel, kode tarif, kode kereta, kode kelas, tarif dewasa, tarif anak, dan kode tujuan. Kemudian untuk proses kelas memiliki tabel, kode kelas, dan nama kelas. Untuk tujuan memiliki tabel, kode tujuan, dan nama tujuan. Kemudian untuk jadwal kereta api memiliki tabel, kode jadwal, kode tujuan, tanggal pemberangkatan, jadwal keberangkatan, dan jadwal tiba. Kemudian untuk kereta api sendiri terdiri atas kode kereta, nama kereta, jumlah gerbong, jumlah angkut, dan jumlah tiket kereta. Kemudian untuk pemesanan tiket ada nomor tiket, alamat penumpang, nama penumpang, nomor handphone, dan sebagainya. Kemudian untuk uraian pendapat tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak, menurut kami di mata kuliah ini kita belajar bagaimana cara merancang suatu program aplikasi dengan mengetahui terlebih dahulu apa saja yang kita harus perhatikan sebelum membuat aplikasi. Jadi enggak sembarangan kita membuat aplikasi. Ketika aplikasi tersebut sudah jadi, tidak akan banyak revisi dan dapat berjalan dengan lancar. Hal itu dapat mempermudah programmer dan user yang mengaksesnya dapat mengakses secara leluasa tanpa ada halangan apapun. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.